Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast ASN Muda Bicara. Tempat ini kita ngobrol-ngobrol santai aja, tapi banyak hal-hal yang kita serempet-serempetin tentang dunia ASN, dunia tentang kebangsaan, dan perubahan positif di era globalisasi ini. Kenalin, aku Ilham Trikusuma, CPNS dari Kemenduk Bangga BKKBN. Di sini tuh aku lagi banyak banget belajar tentang bela negara, yang mana ini aku juga lagi ada pelatihan tentang bela negara. Jadi di sini aku bersama dengan Ibu Intan Pujiastuti. Halo Ibu. Halo, Oke, sebelumnya eh, Ibu Intan, boleh perkenalan dulu Bu dengan kawan-kawan yang ada di layar. oke. Nama saya Intan Pujastuti. Saya sebagai ASN guru di Pemprov DKI Jakarta. Ibu adalah ASN guru, betul ya? Eh, karena Betul. guru ini tuh nggak lepas dari rasa tentang cinta sama rasa tanggung jawab gitu ya. Jadi banyak orang tuh masih mikir bela negara itu tentang perang, senjata, atau wajib militer. Padahal maknanya tuh jauh lebih luas ya. Apa Ibu punya pendapat yang sama? Apakah Ibu punya pendapat ASN itu harus tentang perang atau ASN bela negara itu tentang perang, senjata atau wajib militer? Apa Ibu punya pandangan lain nih sebagai seorang ASN guru yang di Pemprov? Oke. Sepemahaman saya, kalau secara teoritis, bela negara itu kan sikap kita, rasa cinta kita terhadap NKRI ya. Tapi kalau secara apa yang kita laksanakan sehari-hari, bela negara itu tidak sesimpel itu. Tapi kalau menurut saya, bagaimana kita, terutama saya pribadi, bisa melaksanakan amanah yang diberikan kepada saya sesuai dengan profesi yang saya tekuni. Dalam hal ini, saya sebagai seorang guru, maka saya harus menjalankan amanah. Saya sebagai seorang guru menjalankan tugas pokok dan fungsi saya, eh, memberikan teladan kepada anak-anak didik saya, supaya saya juga bisa menularkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada mereka yang nantinya akan menjadi penerus di NKRI, mungkin sebagai pemimpin-pemimpin masa depan. Oh iya benar, keren sih. Karena kalau balik lagi ke konteks ASN itu, eh, tadi dapat kita ambil kalau bela negara dari Ibu Intan ini ternyata adalah menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme. Nah, jadi ASN itu kan pelaksana kebijakan publik, terus pelayan masyarakat, dan juga perekat bangsa. Jadi semangat bela negara itu harus harus ada di setiap eh, pekerjaan yang kita lakukan, terutama jadi guru nih harus tetap berpegang teguh pada prinsip banyak-banyak prinsip gitu ya. Dan menariknya lagi nih generasi ASN sekarang tuh banyak yang lahir di era digital. Jadi kita terbiasa dengan teknologi, media sosial, dan akses informasi yang cepat. Di sisi lain tuh banyak juga tantangan-tantangannya. Sebagai ASN guru ini, ada nggak sih tantangan-tantangan tersendiri di era-era digital? Kan banyak perubahannya pasti ya. Gitu. Ada nggak sih, Bu? Eh, Banyak ya, karena selama ini kan gempuran media sosial itu cukup luar biasa. Dan anak-anak itu menerima informasi cukup banyak. Di antara banyaknya informasi yang mereka dapat, banyak juga berita-berita hoax yang mungkin terselip di situ. Nah, itu jadi tantangan tersendiri untuk kita, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa penting untuk memilah informasi yang mereka dapatkan, mana informasi yang benar dan mana berita-berita yang hoax ya. Seperti kasus-kasus yang kemarin juga kan yang rame belum lama ini, itu kan juga banyak berita yang hoax, banyak berita juga yang benar. Nah, itu kita sebagai guru juga punya peran penting untuk memberikan pemahaman kepada mereka.
bahwa tidak semua berita harus kita telan mentah-mentah, tapi harus dicerna mana yang berita benar dan mana yang berita yang hoax. Itu sih. Iya, karena zaman sekarang tuh banyak berita disinyalir tuh banyak yang hoax. Bahkan banyak ini juga apa dengan masuknya teknologi AI gitu banyak video-video yang video beneran jadi dikira video AI atau video AI dikira video beneran banyak apa ya banyak celah-celah misinformasi dari internet itu sendiri sih. Nah, di sini sih pasti pentingnya bela negara itu ada di sini, yaitu untuk bisa mempertahankan ruang digital untuk tetap berada di eh, ranah yang sesuai dengan ideologi Pancasila tentunya. Apalagi kita harus selalu menyebarkan konten positif, ikut melawan hoax. Kalau misalkan dari ASN sebagai ASN guru atau mungkin di sekolah Bu Intan itu ada nggak sih kegiatan-kegiatan atau cara-cara menyebarkan konten-konten positif atau cara-cara positif yang sesuai dengan bela negara? Ada, jadi di sekolah kami itu di semester sebelumnya itu ada namanya Project P5. P5 itu salah satunya. Jadi P5 itu kalau boleh saya jelaskan sedikit, itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi itu salah satu kegiatan kokurikuler pada kurikulum Merdeka pada saat itu yang fokus pada penguatan karakter siswa dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, di situ ada salah satu proyek yang namanya Suara Demokrasi. Nah, di proyek Suara Demokrasi ini kita memberikan pemahaman kepada siswa tentang apa itu bela negara, bagaimana cara kita berdemokrasi secara positif. Kemudian mereka juga diajak untuk membuat konten-konten video yang berkaitan dengan demokrasi. Ada juga membuat banner semacam itu. Jadi kita mengenalkan demokrasi secara positif melalui Project P5 tersebut. Bagus banget proyek P5 ini semoga bisa jadi contoh untuk sekolah-sekolah lain bisa menerapkan hal-hal yang sama ya karena bela negara ini mungkin untuk anak muda zaman sekarang atau Gen Alpha mungkin dianggapnya sesuatu hal yang remeh. Cuma masalahnya adalah bela negara ini adalah satu hal yang harus benar-benar dipelajari dan dipegang teguh ya. Seperti kayak tadi berbijak bermedia sosial, harus semangat gotong royongnya harus ada dan saling peduli. Terus kalau misalkan dari ibu sendiri nih, menurut ibu bela negara itu dimulai dari apa sih? Dari apa sesuatu yang apa atau kayak gimana itu, Bu? Bela negara itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Kalau misalkan, misal kita sebagai guru, saya sebagai guru, maka saya harus datang tepat waktu. Itu salah satu cara saya untuk berintegritas, masuk kelas tepat waktu, kemudian juga eh, memberikan pemahaman kepada anak-anak saya bahwa bertindak curang ketika ulangan itu tidak benar. Hal-hal seperti itu sih. Anak-anak juga, saya sering tekankan bahwa bela negara untuk kalian pada saat ini sebagai pelajar ya kalian harus melaksanakan tugas kalian sebagai seorang pelajar dengan jujur. Kalian harus belajar jujur sejak dini supaya ketika mereka nanti duduk di kursi-kursi pemerintahan, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur seperti itu. Tapi menurut ibu dari anak-anak pelajar tadi yang ada di sekolahan, itu ada nggak sih yang punya semangat bela negara tinggi dan punya prestasi gitu? Ada nggak korelasinya antara semangat bela negara dan prestasi sebenarnya? Saya rasa ada ya, kalau misalkan ada anak-anak yang ingin mengharumkan nama bangsanya, kemudian mereka berprestasi. Kemarin di sekolah kami bahkan sampai dari salah satu ekskul
Itu sampai go internasional lombanya karena memang mereka ingin mengharumkan nama Indonesia seperti itu. Itu salah satu contoh bahwa mereka bisa berprestasi dengan rasa cinta mereka terhadap negara. Wah, keren banget. Semoga bisa semakin banyak anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang punya semangat bela negara dan punya prestasi sehingga bisa mengharumkan nama bangsa. Menurut Ibu, ada nggak sih rasa masa depan Indonesia yang ideal itu kayak gimana sih supaya anak-anak muda ini bisa punya rasa bela negara yang tinggi? Indonesia yang seperti apa yang menurut Ibu bisa menciptakan rasa semangat bela negara bagi anak muda? Hmm, Indonesia yang mengayomi semua masyarakatnya, Indonesia yang mengutamakan pendidikan agar masyarakatnya menjadi masyarakat yang pintar, sehingga ketika mereka pintar, mereka juga akan cerdas dalam memilih pemimpin-pemimpin yang akan menjadi wakil mereka. Jadi untuk saya, Indonesia yang berpendidikan yang akan membuat masyarakatnya semakin cinta kepada negaranya. Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Indonesia yang berpendidikan, Indonesia yang saling mengayomi masyarakatnya tanpa membeda-bedakan dan bela negara di era digital ini ternyata bukan tentang siapa yang paling berani untuk bertarung, tapi siapa yang paling berani untuk berbuat baik untuk bangsanya sendiri. Dan peran ASN serta anak-anak muda zaman sekarang itu sama-sama pentingnya. ASN menjadi teladan dan anak muda jadi motor penggeraknya. Semoga bersama ASN dan anak-anak muda bisa menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah perubahan zaman. Terima kasih Bu Intan atas pembahasan dan insight-insight barunya ini. Bagus sekali, saya mendapatkan banyak ilmu baru. Semoga kedepannya bisa berbincang kembali dan untuk teman-teman pendengar semua, ingat ya, tadi kata Bu Intan, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari hari ini, karena bela negara itu keren. Sampai jumpa, aku Ilham dan Bu Intan Pujiastuti pamit undur diri.